Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan waktu untuk nonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ogadir, Pak Dr. Andes Nur Samsu Alamsa, MM. Selamat siang Pak Nur Samsu. Pak Nur Samsu didampingi Kakasi masing-masing yang ada di pemirsa lihat sekarang. Pak Nur Samsu, banyak yang mungkin yang belum mengetahui tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Mungkin Pak Nur Samsu bisa menjelaskan kepada pemirsa untuk konsumsi masyarakat yang bakal dilayani di Ogadir. Silakan Pak Nur Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang hormat, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebutannya PTSP Kabupaten Ogadir ini pada dasarnya merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Ogadir yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PTSP, kalau tidak singkat, penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu PMPTSP, ini menjadi dua bagian. Bagian daripada perizinan, non perizinan, dan bidang penanaman modal. Ada satu lagi bidang data, Pak. Ada 3 bidang. Kita adalah 3 bidang, satu sekretariat. Nah, pelayanan yang kita berikan di dalam hal perizinan ini ada perizinan berdasarkan jenis kegiatan, ada yang non perizinan. Jadi perizinan non perizinan. Yang kita laksanakan ada 46 jenis perizinan. Nah, perizinan yang kita lakukan, kita ambil contoh kegiatan daripada izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan IMB hanya satu-satunya yang dikenakan biaya. Selain daripada IMB tidak ada biaya. Artinya gratis. Artinya gratis. Contoh apa? Yang gratis pelayanan. Yang pelayanan izin dokter, non perizinan izin praktek dokter, perawat, bidan, lalu izin daripada PAUD, apalagi? Pendidikan itu semuanya gratis, Pak. Gratis. Yang dikenakan retribusi hanya IMB. Selain itu semua izin non biaya. Ada 40 berapa? 46 ya. 46 artinya 45 itu gratis. Sebagai bentuk pelayanan sosial pemerintah pada masyarakat. Betul. Iya, iya. Jadi pelayanan yang kita berikan ini saya katakan tadi ada dalam bentuk izin dan non izin. Iya, iya. Contohnya mendirikan kalau kita lihat ada yang kolam renang itu kan berarti bersifat ekonomis ya Pak. Dia bersifat perizinan tapi tetap gratis. Mulai izin lokasinya, tetapi pada saat mendirikan tidak dikenakan IMB. Kalau kolam renang ada IMB Pak. Jadi IMB itu adalah operasionalnya. Iya, bukan. IMB karena dia punya bangunan struktur. Jadi setiap bangunan yang berstruktur, konstruksi dia dikenakan IMB. Itu adalah yang kita kenal dengan retribusi tertentu. Ya, seperti ruko-ruko misalnya IMB. Bangun-bangun tempat tinggal karena IMB. Dan bukan cuma kita hanya penalti. Contohnya ruko itu nanti akan dimintakan kalau perumahan saja kita ambil. Kalau perumahan yang bersifat non MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jadi rumah sederhana, dia akan dikaitkan dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya dilihat UKL-nya, lalu di pengendalian limbahnya Pak lalu dikaitkan dengan pihak PUPR dan Perkim. Ini masuk income daerah Pak? Iya, masuk income daerah. Income daerah. Jadi income daerah ini salah satunya adalah IMB. Jadi dengan adanya IMB, masyarakat kan istilah kita Pak lebih punya power bahwa bangunan yang memiliki kalau dia punya kebutuhan, butuh biaya kan bisa di ke bank. Pak, para dinas di IMB ini kan bangunannya di mana-mana saja, bukan cuma di perkotaan. Di pedesaan ada juga IMB. Ada Pak. Ada ya. Semua ini. Makanya kita di dalam pelaksanaan IMB ini
kita terkait Walaupun camat, tinggal. ya, camat terlibat, Oh. kades terlibat, bukan cuma kita. Mungkin di situ terpadunya. Ya. Jadi Ya. terpadu ini semua dinas teknis yang terlibat akan Ya. ikut di dalam pelaksanaan perizinan. Perhitungan biaya IMB-nya bagaimana? Ada berdasarkan perda, Ada perda. ada perda. Jadi Per meter, per meter, rumah tinggal, per gua atau misalnya per luas bangunan. per luas bangunan. Oh, Jadi kalau dia tipe misalkan tipe 70 atau kita ambil tipe 100 yang paling gampang. Tipe 100 di lingkungan di pinggir jalan nasional. Kan jalan kita tiga Pak ya, nasional. radius artinya. Bukan. Kasih radius juga Iya. ya perhitungan. Ya, radiusnya. Jadi Ya. kalau di jalan nasional koefisiennya dikali 3. Ya, ya. Berapa? 100 kali 3 kali 1 dia karena di bawah 2000 ya. Dikalikan 14.000. Itulah ini ya Pak ya. Itu yang dibayar. Itu untuk di pinggir jalan nasional. Tapi kalau di daerah di desa, jalan Ya. desa koefisiennya 1. Kalau Perumnas itu kan dia satu komplek, Nah, punya ratusan rumah, betul. mungkin tidak di pinggir jalan besar. Ya. Itu bagaimana? Dan tergantung dengan lokasi satu hamparan atau Oh, terpisah. iya, iya. Nah, sekarang banyak Masih kawasan sih, masih radius kawasan juga ya. Jadi kalau kawasannya 5 hektar Pak tetap pakai izin lokasi. Iya, iya. Nah untuk izin lokasi terlibat BPN, Hmm. PU Perkin dan PUPR. Iya, Jadi kita hanya memberikan penalti. iya, iya. Kalau tidak masuk dalam RT RW perumahan ya kami tidak banyak. Hmm. Tapi kalau rumah tinggal dimanapun kan biasanya Bisa. kan kita bisa buat rumah. Artinya siapapun ingin membangun permanen Iya. katanya, non permanen juga mungkin ya? Ya kalau permanen Pak, tapi kalau rumah kayu tidak dikenakan IIB. Oh, kalau kayu tidak. Karena dia tidak punya struktur. Oh. Jadi Artinya mereka harus melapor dulu. Ya, tetap Persyaratan lapor. perizinan permanen tetap lapor. Persyaratan perizinan. persyaratan ya. Jadi salah Persyaratan satunya awal. tanah Pak. Ya. Surat tanahnya jelas. Oh. PBB-nya jelas. Sertifikat artinya. Enggak, bisa Tidak. saja dia SKT, tapi PBB-nya jelas. Kepemilikannya jelas. Sehingga lurah atau kades harus tahu. Tahu. Jangan dia bangun tahu di atas tanah orang kan, kami tidak akan memberikan izin. Iya, ya. Artinya harus jelas surat-surat Ya, surat- kepemilikannya. Ya, Kepemilikan. Baru ada perhitungan-perhitungan sesuai perda. Ya, Iya. dan bayar sendiri ke kas daerah, ke bank, bukan Bank. bukan ke kami Bukan bayar di sini. Bukan. Oh. Jadi kita tidak melayani langsung tunai di Tidak. kantor sini. Jadi kita hanya memberikan surat penetapan, Hmm. mereka langsung bayar ke bank. Ya, ya. Jadi Canggih kita juga. tidak. Sudah berapa tahun ini Pak Samsun? Pelayanan seperti ini? Saya di sini sudah mengulang yang kedua Pak. Zaman 2018, pada saat 2 tahun yang lalu saya di sini sudah jalan Oh, seperti memang itu. pernah di sini? Iya. Iya, iya. Saya jangan ketemu dia. Jadi ini balik asal Pak. Pak Nur Samsu, kalau berbicara ini income daerah tentu banyak sekali. Ya. Kita tidak usah berbicara angka. Berapa banyak kira-kira sektor pembangunan yang per tahunnya yang Nah. masuk biasanya? Kalau sekarang bisa mencapai 5 miliar. 5 miliar. Oh, angka ini Ya, diperkirakan seperti itu. per tahun Iya, tapi tergantung dengan kondisi kondisi. masyarakat. Hmm. Tergantung juga dengan kondisi investasi yang datang. IMB itu satu kali, Pak. Satu kali. Satu kali waktu mau bangun. Iya. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan ada semacam kemudahan waktu kita baru buka. Yang penting bangun dulu. Nah sekarang ini tidak bisa Jadi lagi seperti gini, itu. kalau existing istilahnya Pak ya, bangun dulu baru izin Iya, ya, iya. itu dulu. Sekarang kan tidak lagi, karena Tidak kita bisa. sudah punya perda. Hmm. Kalau kita sudah punya perda, kecuali Pak, kita harus juga melihat kondisi di lapangan. Hmm. Kadangkala masyarakat yang tadi Bapak katakan Iya. di daerah, Di daerah. di desa, Hmm. kesininya lambat. Padahal dia sudah, tapi syaratnya sudah lengkap. Iya, iya. Kades sudah tahu, camat sudah tahu, kita proses. Pak Nur Samsu, kalau dulu kayu mungkin tidak berharga, lebih Iya. mahal beton. Tapi Iya. sekarang kan kayu lebih tinggi nilai jual. Sebetulnya, Pak. Jadi di permen PUPR itu jelas. Itu tidak bisa Bangunan diperkirakan bahwa rumah kayu. sedang dalam proses. Oh, Sedang dalam proses. Jadi Ya. kita akan tetap melaksanakan, tapi berdasarkan aturan yang lama yang kami baca, yang dikenakan bangunan itu adalah yang berstruktur. iya. Pada konstruksi, Pak. Kendala-kendala mendasar ada atau hambatan-hambatan dalam pembangunan ini
terhadap pelayanan gimana? Kalau pelayanan kita selalu memberikan kemudahan, selagi tidak ada kemudahan dalam arti gini Pak, yang kita minta ini dulu syarat yang harus dilengkapi. Apabila syarat lengkap kita prosesnya cepat. Yang kendala kita ini gini, syaratnya kita berikan, mereka tidak lengkap tapi pengen diterbitkan. Nah ini yang kita sulit memberikan pengertian. Nah, tapi alhamdulillah sampai saat sekarang pemohon alhamdulillah mengerti. Setelah kita jelaskan, Pak tidak bisa harus gini, akhirnya sosialisasi ya? Ada sosialisasi. Ya. Kita sudah 2 kali melakukan sosialisasi keliling ke desa-desa atau ke sebagian masyarakat Pak. Sementara kalau dulu zaman Pak Bandung di radio ya, di radio sudah dijelaskan. Bahwa kita kalau sekarang pola apa? Sekarang kita dalam tahap kemarin sudah kita lakukan perizinan ini, kita kumpul kemarin Pak, 2 kali sudah acara. Nah ini dalam rangka sosialisasi. Ini nanti akan diadakan lagi. Sebab masyarakat kalau dia tidak mengerti akan melawan, tidak akan membayar paling tidak. Tapi kalau sosialisasi mereka mengerti bahwa ini untuk pembangunan daerah kita juga, itu. Nah sosialisasi ini kedepannya programnya bagaimana? Kalau kami saat sekarang kami akan pasang spanduk, baliho di wilayah kecamatan, dengan alat peraga tadi. Jadi dengan alat peraga sehingga masyarakat bisa baca, oh ini syaratnya, ini kemudahan, ini keuntungan. Yang seperti saya katakan, untungnya banyak Pak. Kalau masyarakat butuh dana, adanya IMB laku di bank. Tapi bangunan tanpa IMB tidak bisa dijadikan modal. Pernah tak kita razia kepada bangunan-bangunan liar? Kalau razia di existing itu diserahkan di kecamatan. Nah itulah yang kita harapkan. Kalau di perkotaan? Kalau di sekarang ini kita bukan razia sifatnya, tapi selalu mantau. Ada bangunan baru tidak terdata kita daftar. Ya boleh dikatakan razia juga itu Pak. Kita sampaikan Pak, Bapak belum. Artinya ada pengawasan Pak? Ada pengawasan. Pengawasan langsung pembinaan. Pak Nur Samsul. Kalau tadi kita berbicara masalah pelayanan kepada suatu pintu, saya ingin tahu di sini kan ada penanaman modal. Penanaman modal yang bagaimana yang kita katakan? Jadi gini, penanaman modal yang kami lakukan di sini Pak adalah investasi, jumlah investasi investor baik dari luar maupun yang ada di dalam kita yang sudah melakukan bentuk kegiatan usaha di kabupaten. Nah, penanaman modal kita ini sebenarnya investor. Jadi kalau untuk data terakhir hasil ketemu kami dengan provinsi bulan 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, bahwa investasi yang ada di kita ini sangat besar. Sangat besar dalam arti di bidang apa? Jadi banyak penanaman dari bidang kayu, ayam. Lalu kayu ada. Oke, kalau ayam mungkin jelas kan ternak ya. Ternak. Kalau kayu gimana? Kayu ini ada 2 kan SPF sama lambat. Jadi 2 ini adalah pengolahan kayu. Jadi kayu bahan kayu kalau mereka karet yang sudah tua yang tidak lagi produktif, mereka olah dijadikan bukan jadi bumbu Pak, dijadikan potongan kecil intinya menjadi. Artinya perusahaan pengolah itu yang dikenakan perizinan. Izin mulai dari IMB-nya, izin bangunannya, mulai dari UKL UPL-nya, limbahnya, termasuk mereka yang akan investor di kita minta supaya memanfaatkan tenaga kerja kita lokal. Jadi mereka 30% sudah berpernyataan. Realisasinya bagaimana? Alhamdulillah sampai sekarang kawan-kawan ini dalam rangka memantau Pak. Jadi bidang penanaman modal akan memantau, dilihat dalam artian sekarang untuk tenaga lokal daerah sudah termanfaat. Berapa banyak investasi yang sudah ditanamkan oleh investor di Ogan ini? Yang sudah bagus, sudah jalan sekarang? Ada 200 ratusan gitu. 100-200 miliar mungkin ada. Wah. Nilai. Kalau ini usahanya, jumlah perusahaannya banyak. Ada 200 usaha mungkin ada. Tapi yang tadi ini dipantau terus Pak.
Ya dipantau kan, yang ikut mantau kan provinsi juga Pak. Iya, iya. Jadi provinsi akan datang ke kita membuat Pak sama-sama kita pantau. Iya, Kita akan pantau dan kita akan evaluasi. Dan apabila perusahaan itu melanggar, kita punya wewenang untuk menuntut. Kan ada limbah kan? Tadi ada limbah. Berizin dari kita juga. Limbah itu yang memberikan rekomendasi dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Kita penaltinya. Oh, tapi kita tetap mantau itu. Ya. Apabila artinya ada apa semacam katakanlah kecurangan kalau main bola, Ya, mungkin kita bisa rekomendasi ke dari lingkungan LH. hidup. Ya, LH akan Ya, turun. ya. Dia akan memberikannya bisa-bisa perusahaannya disegel sementara untuk tidak operasi. Ya. Oh, ada saudara yang di Untuk segel? sementara ada satu SMS ya. Ya, yang bakal di Iya, stop. sudah kemarin Pak. Oh, sudah. Jadi dengan saran lingkungan hidup stop dulu dan mereka patuh. Setelah diperbaiki Perusahaan kayu atau ayam. oh ya. Ya, karena bau katanya. Dan alhamdulillah sekarang dalam proses baik. Tapi apakah bisa menghilangkan bau itu? Jadi gini, kadang-kala lingkungan ini itu yang saya katakan permasalahan itu Pak muncul setelah proses. Kompleks ya. Ya, bukan di awalnya aman. Ya, ya. Nanti pada saat pengembangan ekspansi sudah semakin besar baru muncul. Termasuk perusahaan industri mungkin debu-debu. Ya. Kalau debu selalu kami menyarankan blower atas. Blower ke atas. Ya. Tapi justru kalau ada angin kencang kemana-mana juga Pak. Asal komponennya sesuai dengan peralatannya. Ya. Ya. Artinya ada sarana untuk meredam itu. Ya. Ya, ya. Selalu dipikirkan. Makanya Dinas Lingkungan Hidup selalu memantau. Ya, ya. Dan bukan cuma LH Pak yang memantau, PU juga akan memantau apakah dia izin bangunannya itu sesuai dengan perizinan atau lebih besar. Makanya kita akan pantau sama-sama. Artinya semuanya harus berdasarkan perda. Ya, kita mengembangkan perda sih. Ya, kita laksanakan di samping mungkin peraturan-peraturan ya. yang sudah ini. Dari undang-undang dan undang-undang dan peraturan pemerintah daerah. Ya. Selain dari itu mungkin ada hal-hal yang penting disampaikan lagi, silakan Pak. Kalau saya berharap kepada semua calon pengusaha, kalau saya katakan pengusaha yang akan berusaha, diharapkan selalu mengajukan membuat INB, nomor itu berusaha, dan apabila akan berusaha secara individu, Ya. maka lengkapilah datanya mulai dari KTP, data NPWP, sehingga proses pembuatan INB-nya. Pernah nggak terjadi seperti Perumnas misalnya? Mereka profesional dulu baru ngurus izin. Kalau selama ini saya Pak belum pernah. Selama saya di sini Artinya izin dulu keluar baru profesional. belum pernah saya temui. Ya, ya. Mungkin Pak Dedi ada yang perlu disampaikan? Oke, silakan Pak Dedi. Ada tambahan. Ada tambahan? Ya. Cukup dengan Bapak. Ibu-ibu ada yang disampaikan? Pak Nur Samsu, sudah banyak yang kita dapat tentang perizinan, penanaman modal, sudah ada juga yang dipenalti. Ya. Urutannya saya kira sudah cukup lengkap. Ya. Tapi kalau memang masih ada yang ingin disampaikan, dijelaskan, disosialisasikan, silakan Pak Nur Samsu. Sekali lagi saya sampaikan, perizinan di BTSP Organizer ini tidak memungut biaya. Jangan takut dan tolong jangan ragu. Ya. Jangan kepada pihak-pihak ketiga datang sendiri, Ya. lapor sini, buat izin sendiri sehingga jelas. Ya. Jangan kepada apa? Pakai calo lah. Pakai calo, jangan pakai Ya. calo lah. Datang karena kita jelas yang dikenakan retribusi hanya INB Pak. Ya. Selagi syaratnya lengkap, prosesnya cepat, Akan dilayani secepat mungkin. Secepat. Pak, saya satu baru ingat. Bagaimana dengan tower-tower? Tower juga Pak. Ya, ya. Tower kita selalu melibatkan PUPR, Kominfo, dan Perkim dan Tapi Pertanian. inti dari izin dari sini kan? Awal. Bukan izin, dibalik Pak. Mereka memberikan rekom, Oh. setelah rekom teknis dari dinas teknis, Ya. baru kita terbitkan izin. Baru kita mendapatkan izin. Tanpa rekom dari mereka tidak akan Iya, terbit. akan diterbitkan. Sudah berapa banyak tower di Kalau sekarang tower baru dalam proses satu satu tahun tahun ini? Tahun Kalau ini presiden sudah banyak kan? sudah banyak. Tower. Kalau sekarang
2 bulan saya di sini baru 1 ya kan? Belum terbit dalam proses. Ada apa persyaratan juga dari apa jarak rumah penduduk segala macam? Ada itu Pak. Jadi dia itu harusnya Kominfo yang jelas yang tahu persis tentang teknis. Kalau mereka ya. apa ya, radiasi ya. Radiasi. Nah itu Kominfo yang tahu. Bukan kita mendeteksi dari awal. Dari perizinan tidak? Tidak, makanya kita terbitkan setelah ada rekom dari Kominfo. Iya, Kalau iya, Kominfo mengatakan tidak bisa. Oke, silakan lanjut kalau masih ada yang disosialisasikan. Itulah Ya. itu sementara. Jadi saya harap sekali lagi berharap Ya. bahwa ya datang sendiri, urus sendiri, jangan takut, kita akan layani. Iya, ya. Gratis. Gratis. Kecuali MB. Kecuali MB. Gampang. Jadi lengkap syarat, proses cepat. Iya, iya. Dan masyarakat akan terlayani. Dan di sini ada petugas yang akan mendampingi kalau maaf kalau saya katakan kalau sulit membuat izin. Ya. Kami ada petugas Untuk pendamping. untuk Ya. istilahnya ngajari Pak. Ya. Ini langkah-langkahnya ada. Kalau tenaga teknis dan seluruh tenaga di sini pegawai ada berapa? Kalau kita tenaganya sedikit Pak, cuma 23 orang. 23 orang PNS. Kalau honor? Honor 16. Nambah banyak juga. Cukup Pak. Kalau dibilang cukup, luas kabupaten kita kan Ya, ya. kurang Pak. Artinya sampai ke kecamatan juga Pak ada perpanjangan tangan kita. Makanya saya katakan kalau dibilang cukup kurang. Karena kita dari sinilah kan ke kecamatan ke orang enggak sampai 40 orang nih lah yang melayani kabupaten. Iya. Tetapi makanya kita dibagi wilayah 3, wilayah 1. Jadi Ya. wilayah ini Pak Dedi wilayah, Ibu Lilis wilayah ini. Nah makanya semua bidang terlibat. Iya, iya. Jadi saya sekarang menerapkan tipe Iya. semua bidang harus tahu kerjaan yang lain. Istilah Jangan kenalan. satu. Iya, iya. Jadi sekarang kayak sekarang perumahan, orang berizin pergi, orang data pergi, orang penanaman sehingga akan tahu jumlah penanaman modalnya berapa. Perumahan kan penanaman modal, Pak. Iya, iya. Investasinya Benar. berapa, izinnya berapa, lokasinya di mana. Maka tiga bidang Iya, iya. itulah sekarang. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang mau dijelaskan? Silakan. Cukup, cukup Pak ya. Cukup lama. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah ini sudah banyak yang kita dengar, pasti bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Terima kasih.